sebelumnya kita udah buat sebuah file service worker yang mana kita ngeload workbox via CDN ya, yang gampang banget. Kita tinggal copy linknya terus kita import script. Kemudian sebelumnya kita udah cek kalau ada workbox kita do something, kalau nggak ada ya info aja workbox nggak berhasil di load. Ini saya hapus dulu, saya kembalikan dulu ke asalnya. Oke. Nah sekarang kita akan coba-coba sedikit lah ya. Jadi sebenarnya strategi caching ini, strategi saya nyebutnya cache aja ya. Strategi cache ini ada macam-macam ya. Kita bisa prioritasin setiap request, cek dulu di cache ada apa enggak. Kalau nggak ada ambil dari network ya kan? Bisa juga strateginya prioritasin network dulu. Kita ambil dari network dulu meskipun ada di cache. Kalau kita bisa ambil dari network, ambil dari network. Kalau nggak bisa baru ambil dari cache. Network first, cache first ya kan. Bisa juga strateginya kita ambil dari cache dulu biar cepat. Tapi sembari jalan itu kita cek ke network. Kalau ada ambil, update cacenya. Bisa juga begitu. Jadi strateginya macam-macam ya. Nah kita coba ikutin dokumentasinya. Nah ini dia ada kasih tahu bahwa ada perbedaan penggunaan workbox via CDN dengan kalau kita dari npm itu npm install package-nya. Kalau kita tahu sendiri, kalau dari npm kita install package-nya, kita bisa pakai dengan cara di structure misalnya dari workbox pre-caching, workbox routing, kita ambil register root-nya ya kan. Nah itu kita bisa lebih istilahnya begitulah pakai cara import. Tapi kalau si CDN beda caranya. Dia bilang gini, when loading workbox from our CDN using workbox SW. Nah kita harus baca dokumentasi si workbox SW ini. Dia sebutnya workbox SW. Nah, dokumentasinya ada di mana? Di sini sepertinya. Nih, dokumentasinya. Kita buka. Nah, ini sama. Jadi, istilahnya beda cara pakai aja sih, karena kita pakai CDN, dokumentasi ikutin CDN. Ya, loading. Tahu gitu tadi saya buka yang tadi aja. Jadi loading juga. Dua loading. Nah, ini pentingnya caching ya, pentingnya nyimpen patch kita, nyimpen data kita, dimana kalau koneksi lagi bad gitu ya, supaya user kita tuh paling nggak bisa tetap akses gitu meskipun dengan data yang masih ada di cache gitu ya. Kayak gini nih, internet saya aja butut banget nih, jadi saya sambil ganti koneksi ya. Jadi salah satu keuntungannya juga gitu ya. Jadi untuk sekarang sih jarang ya koneksi-koneksi di kota kayak Jakarta gitu yang slow. Cuma kan di daerah-daerah masih banyak gitu ya. Dan ini bagus sih buat diterapin. Oke, kita langsung aja terapin. Ini dokumentasinya. Kawan-kawan bisa baca di sini. Ini kita udah lakuin. Nah, kita bisa akses kayak gini, workbox.routing.whatever gitu ya. workbox.freecaching.whatever gitu. Metode-metodenya nantinya. Oke. Selanjutnya, nah ini kalau teman-teman bilang instead of kita pakai CDN, kalau teman-teman mau pakai local workbox, teman-teman bisa ikutin step ini. Cuma kita mau coba ini dulu. Dia bilang kita bisa jalanin codingan ini. Jadi semua request yang image gitu ya, kita bisa daftarin register root-nya gitu ya. Kita daftarin sebagai cache gitu dengan strategi cache first gitu. Nah, yang tadi saya bilang strateginya adalah dia prioritasin cek cache dulu ya. Nah dia bilang tapi kalau udah di atas bakalan bermasalah jika kita nggak nyebutin gitu strategi apa yang kita pakai gitu kan. Nah jadi di sini nih kita bisa pakai cara kita taruh codingan workbox kita di event fetch gitu. Jadi kan sebenarnya ketika kita akses gambar misalnya, itu kan sebenarnya gambar itu melalui network ya, melalui istilahnya fetch gitu kan. Nah kita bikin di event fetch-nya gitu, jadi itu lebih aman. Oke, ini teori-teori. Jadi kalau kita mau yang request URL belakangnya .png ya, image ya, PNG, kita mau ngehandle dengan strategi cache first gitu kan, baru kita ambil dari cache gitu. Ini kurang lebih sama ya contoh-contohnya. Kita coba satu dulu ya. Kita coba ini dulu yang cara berjalan tapi sebaiknya disebutin strateginya, yaitu dengan cara workbox
Ingat kalau CDN semua ditaruh di variabel workbox ini sebagai global variable ya. Workbox routing.register root. Dah. Sebenarnya simple ya begini, kita bisa daftarin satu-satu nih. Bentuknya array ya. Misalnya index.html whatever. Cuman kalau kita sebutin begitu kan panjang ya. Jadi ada mekanisme di mana kita bisa kelompokin yang mau di catch itu, yang mau di cache itu gambar kah atau apa gitu. Sebentar ya, saya mau nyoba ini. Biar enak. Saya mau nyoba penyebutan cache itu kayaknya cache gitu, cache. Coba. Ini menyebarkan ini. Cache ya. Ya udahlah, nggak bunyi. Kita coba di sini saya langsung letakkan sebagai variable request destructure ya, destructuring. Udah kayak orang Jaksel. Which is good. Nah, cacingan. Saya lagi senang banget nih. Request destination-nya semua yang image gitu ya. Saya mau taruh di cache, di cache dengan strategi di koma, jangan lupa di sini di koma. Dengan strategi new workbox.strategies.cache first. Nah, jadi saya mau semua akses ke resource ke network kita yang berhubungan dengan image kita ambil dari cache dulu. Kita coba dulu ya. Dibilang sih this will work ya. Kita nggak tahu nih kita dibohongin apa enggak. Refresh. Oke. Nggak ada apa-apa. Thank you. Kita cek ada di bagian cache storage. Nah, kawan-kawan bisa lihat di sini ada workbox runtime dan istilahnya alamat kita ya, HTTP 120 ini localhost sebenarnya. Nah, kalau kita lihat di sini ada nyimpen cache yaitu gambar 1.jpg. Gambar 1.jpg ini kita bisa lihat di ini ya. Jadi ini udah disimpan di cache di cache kita. Nah, begitu sih, sesimpel itu ya. Nah, cuma katanya kalau kita nggak define strategi cache-nya yang tadi misalnya cache dulu atau network dulu atau ambil cache baru hit network update cache gitu-gitu. Begitu. Jadi strateginya macam-macam. Nah, ini udah salah satu gambar kesimpan, coba kita refresh lagi. Seharusnya request berikutnya adalah dia ngakses dari cache kita, cache kita. Cuma ini kenapa nggak ada apa-apaan? Seharusnya sih ini saya tutup ya, saya udah nggak butuh ini. Seharusnya sih kita bisa lihat di sini nih, kawan-kawan yang budiman. Ada istilahnya kayak gini nih saya. Nah, bentar ya. Nih kayak gini nih, workbox bla 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 bla, ada apanya di konsol gitu ya. Sekarang saya mau coba. Nah, ini service worker kita di sini. Kita udah update by reload. Kita coba lagi refresh. Kita coba empty cache and hard reload. Kita mau nguji tadi lepas ininya ya, lepas strategi cache first-nya ya. Saya mau ini misalnya saya hapus dulu aja deh. Terus ini saya mau update on reload, udah sih. Kita refresh. Nah, lihat kawan-kawan, kagak karu-karuan ya, ngebul-ngebul nggak jelas gitu ya. Ini kenapa ini kan? Ngelawan dia kan, melawan. Nah, ini kita balikin strategi workbox-nya, workbox.strategies.cache first-nya ya. Kita coba refresh lagi. Apakah jadi normal? Luar biasa. Berarti kita nggak dibohongin nih. Kita nggak dibohongin. Artinya, nah ini ada lagi ya harusnya ya. Nah, jadi kalau kawan-kawan tahu ini semua gambar satu ini. Makanya cuma satu yang disimpan di cache. Nah, gambar satu semua ya. Mungkin kalau ada beberapa gambar dia disimpan juga tuh gambar-gambar yang lainnya. Berarti ini dia jujur nih, nggak dibohongin kita. Dia bilang ini bakalan berjalan, tapi bakalan bermasalah ketika kita nggak sebutin strateginya. Tapi cara yang ini kita letakkan di fetch-nya. Jadi istilahnya kayak cara lebih amannya aja nggak sih? Ya it's okay sih menurut saya. Kita taruh di
self.add event listener. Kalau dia di sini nggak ada if event lagi ya, istilahnya dia udah percaya bahwa workbox-nya itu udah pasti kelot lah gitu. Nah ini dia letakkan di apa, di fetch, di event fetch. Ini saya sukanya JavaScript ya, fleksibel dan menyenangkan, yang membuat coding is fun ya. Nah lanjut, saya mau codingan ini saya letakkan di fetch, udah ya. Nah sekarang di sini dia mau semua yang belakangnya PNG. Nah, jadi dia semua yang belakangnya, semua gambar yang berekstensi PNG aja yang mau di cache gitu ya. Dia bisa begini nih. Respond with namanya. Jadi bisa juga kawan-kawan codingnya gini. Jika event, nah jadi parameter event ini bisa menampung request ya. Jadi kita ada request URL-nya. Nah, kalau berakhir dengan enwich ya, dengan ekstensi kita tadi apa? Extension saya di sini JPEG ya. Saya mau bikin semua yang belakangnya JPEG gitu ya. Terus, ini bisa juga semua yang belakang yang tipenya script, semua yang tipenya CSS, semua yang tipenya image boleh juga. Boleh juga sebutin satu-satu kalau teman-teman mau. Jika event request URL sama dengan index.html, boleh. Cuma ini lebih enak sih. Jadi semua gambar di cache, semua CSS, semua JavaScript. Nah, kita definisiin. Ini cuma cara tulis aja ya. Cache first. Maksudnya ini kita bikin objek baru dari workbox.strategies .cache first. Jadi kita cek cache dulu. Kalau ada ambil. Kalau nggak ada baru ke network. Kemudian kita event. Jadi event tersebut kita respon dengan respond with ya. Respon dengan cache first dot handle. Nah, ini bentuknya objek. Kita mau requestnya diambil dari event dot request. Jadi contohnya gini. Ketika nge-fetch, ketika kita akses website ini, itu kan dia sebenarnya nge-fetch image kan. Ada URL image-nya. Kalau belakangnya .jpeg, saya define dulu strateginya cache first. Cache pertama kali cek cache, cek cache. Kemudian event tersebut saya respon dengan cache yang udah ada. Gitu. Coba, saya nge-save up itu. Saya refresh. Nah, meledak dia. Nah, ini dia bilang unable to import module workbox strategies. Nah, ada yang salah nih. Kenapa nggak mau? New workbox.strategies cache first. Wait, ada yang salah apa nih? Oke, .handle oke. Wah, melawan dia. Ini kita coba uji dulu ya. Nah, ini dengan polosnya dia udah kasih error sebenarnya. Oops, this cause workbox strategy import bla 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 nih. Ini menyebabkan si workbox strategies diimport ke dalam fetch handler gitu kan. Outside of the initial synchronous, pokoknya gitulah. Jika kita perlu menulis kode yang bla 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 bla, kita harus load modul ini. Coba ya. Jadi istilahnya dia kasih tahu dulu nih, ini kalau kayak gini error. Nah, cara antisipasinya gimana? Kita load dulu workbox.load modul. Kita harus load modul si workbox strategies. Ya, begitu. Jadi errornya hilang, ini tetap ada. Nih coba kita hapus dulu ya, biar yakin. Kita hapus dulu cache-nya. Kita refresh. Ini service worker auto reload. Nah, ini ada lagi. Itu cara berikutnya kalau kita mau taruh di fetch. Terus kalau teman-teman mau nih, semua request yang image gitu ya, bahasa gampang ya, saya mau di cache-in dong, ditaruh cache. Cek dulu cache pertama, terus ini nih ada statusnya. Terus kita juga bisa bikin waktunya gitu, expirednya. Begitu sih. Sampai situ dulu. Nanti kita cari lagi pembahasan yang seru-seru. Oh iya, nanti harusnya kawan-kawan bisa, ini kita buat offline.
Ini kita refresh. Nah, ini kan offline. Ya dong. Nantinya kita bisa buat ketika ini modenya kita ganti offline atau ketika nggak ada koneksi internet, itu tetap akses website kita tadi di selanjutnya. Thank you.